Sampai-sampai orang harus titiknya 3 gitu. Kok kamu titiknya cuma 1? Kamu marah ya? Oh enggak, aku enggak marah. Kok enggak ada emoticonnya ya kan? Harusnya ada emoticon senyum gitu kan. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Pak, kita hari ini mau ngobrolin yang ringan-ringan aja. Tapi sesuatu yang menurut saya, buat saya ini gitu. Temanya buat saya. Oke. Buat saya. Dan Berat. tidak buat Pak Zaim. Buat saya juga. Tema. Jadi nggak enak kalau cuma buat Kak Ojan, harus gitu. juga. Buat saya juga. Tapi faktanya gitu Pak. Tema hari ini kan kita tentang jangan marah gitu. Iya. Dan selama beberapa tahun ini saya belum pernah bukan sedikit gitu, tapi belum pernah ketemu Pak Zaim marah. Gimana dong? Faktanya begitu. Dan saya kan menemani Pak Zaim juga nggak cuma sebentar terus pulang gitu. Kadang-kadang kita nginep beberapa hari, menemukan beberapa kejadian yang menurut saya patut marah, tapi Pak Zaim nggak marah. Saya beruntung sebagai orang kolonial ya. Kenapa Pak? Jadi tidak ada rekaman-rekaman tentang saya marah. Jadi jejak digital aman ya? Jejak digital aman. Jadi malaikat melindungi aib saya dalam urusan itu. Jadi sebenarnya Pak Zaim juga ada marah-marah ya? Oh iyalah. Oke. Oh iyalah. Ya baik. Tapi setidaknya mungkin kayaknya lebih bagus lah dibanding saya. Tapi kenapa Kak Ojan tiba-tiba hari gini ngomong tiba kepikiran jangan marah, ini kenapa ini? Karena gini menurut saya Pak, marah itu ini topik yang penting dibicarakan kalau kita ngobrol tentang keluarga, tentang Oke. suami istri. Karena marah itu sampai hari ini menurut saya di beberapa kultur atau bahkan ya cenderung pada umumnya lah, marah itu bisa dibilang simbol lelaki, simbol keberanian, simbol kebanggaan lah. Banyak orang yang bangga gitu ketika dia bisa marah atau memarahi seseorang. Suami bisa jadi banyak yang bangga ketika dia bisa menaklukkan istrinya dengan kemarahan. Padahal saya kagum sama marah loh. Oh ya? Ya, ada Marah Rusli itu pengarang favorit saya. Beda lagi Pak. Bukan itu ya? Bukan itu. Oke. Tapi marah yang saya bicarakan juga bukan marah sebagai state Pak ya, sebagai emosi gitu. Karena kan marah itu penting ada di dalam diri manusia gitu. Dan dia perlu divalidasi gitu kan. Kalau misalnya anak-anak gitu, terus dia tidak suka dengan sesuatu atau ada temannya yang merebut mainannya kan, kadang-kadang kita boleh memberitahu dia bahwa itu marah. Boleh kok marah gitu. Yang penting kamu tidak memukul dan seterusnya. Saya pikir begini juga. Kenapa marah? Itu seringkali karena keterbatasan dalam kemampuan komunikasi. Oke. Jadi bahwa state marah itu kan dimiliki setiap orang. Ya. Ketika kita mendapati sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu. Kita kemudian apalagi sangat-sangat mendasar gitu. Di dalam diri kita kan pasti marah. Ya. Persoalannya adalah apakah itu kita luapkan atau tidak. Nah, seringkali gitu. Karena kita tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, maka salurannya itu saluran marah. Saya menemui banyak orang yang baik, orangnya sensitif, perasaan sekali, tapi dia tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan keperbedaan pendapatnya, pahamnya itu. Itu yang kemudian disalurkan marah. Kadang-kadang tidak sekedar marah dan kata-kata, tiba-tiba tangan bicara. Nah ini kan bagian dari tadi ada persoalan di kemampuan di komunikasi. Nah, di masyarakat tradisional kita tidak dilatih secara umum untuk kemudian bagaimana kita mengadu pandangan secara baik-baik, mengkomunikasikan dengan baik. Nah ini yang kemudian menjadi sebab. Artinya untuk tidak marah itu jangka panjang Pak ya, dari kecil ya melatihnya ya. Iya. Karena komunikasi kan. Iya.
bicara komunikasi ya dari kecil. Itu sangat seperti itu. Nah, kita tidak terlatih dalam hal itu seringkali. Nah, kemudian dalam perspektif tradisional juga itu dipentingkan ada sosok terhebat itu yang maco. Oke. Nah, yang hero, yang jagoan dan sebagainya. Nah, kita bisa paham karena dalam kultur tradisional betul kita bergantung pada alam betul gitu. Maka siapa yang paling kuat gitu kan, yang paling kuat itulah yang kemudian kita respect lebih. Kita lihat singa gitu ya. Singa jantan itu bukan makhluk di komunitasnya yang paling efektif berburu. Bagi dia hanya gitu dan sebarang gitu, dan kemudian singa betina yang sukses berburu pun akan menyerahkan hasil buruannya pada si singa jantan itu. Yang cuma tidur. Kemudian Toto marah. Toto marah gitu. Nah ini sebenarnya pada titik tertentu ini model ke tradisionalan gitu, atau malah pada titik tertentu rada primitif lah, mohon maaf gitu. Primitif. Ada keprimitivan itu naluri hewaniah sebenarnya. Nah, persoalannya adalah apakah kita akan terus piara itu gitu, di era sekarang atau tidak, kan kira-kira itu. Nah. Dan memang kenyataannya gini Pak, di masyarakat kita gitu kan, atau di kultur saya lah misalnya kan, orang tua aja, nggak usah ke istri ya, seorang bapak nggak bisa marah ke anaknya, itu aneh. Justru sebelum ada undang-undang perlindungan anak ya, bapak itu marah sampai mukul ke anaknya, bawa kayu bakar gitu, ngejar-ngejar anaknya di jalan tuh hal yang biasa, dan wow, itu bapak-bapak banget ya kan, marah itu. Atau kalau ada dua orang bapak berkelahi di kampung gitu kan, itu keren ya, keren sekali. Soalnya Kak Jan, daerahnya tersebut kebetulan nggak terlalu jauh dari hutan ya. Emang hutan kan. Jadi tanpa terasa kultur itu ke bawah. Yang celakanya adalah bahkan di kota pun gitu. Kulturnya serupa gitu pada sebagian ini. Iya betul Pak. Ini masalah memang. Kalau saya pernah dengar ya, kayaknya sudah kita bahas juga di podcast sebelumnya gitu kan, tentang tidak bikin malu kalau kata Bapak kan. Pak Zaim di keluarga itu kan punya nilai gitu supaya tidak membuat malu keluarga gitu. Contoh sederhana kontrolnya ketika Bapak misalnya marah-marah di kasir gitu karena antrinya lama misalnya, anak kan akan langsung ngasih tahu, Pak. Pak, nggak bagus gitu kan. Itu kan artinya ada nilai yang ditanam di rumah bahwa marah itu nggak bagus gitu. Dan saya rasa itu bukan nilai yang umum di masyarakat kita yang disepakati oleh keluarga-keluarga tertentu. Tapi sebentar Kak Jan. Kalau kita hubungan dengan karakter, yang paling gampang marah karakter apa nih? Yang paling gampang marah mungkin kuning sama merah. Kuning sama merah. Ya, karena kalau merah kan nggak pakai mikir dia. Kalau biru? Kalau biru karena suka damai, suka tenang, ya marah itu akan dihindari lah. Kalau hijau? Hijau akan mikir-mikir. Menggerutu sendiri lah. Ya, menggerutu sendiri. Mikir-mikir juga kalau dia marah, orang akan gimana, terus hubungannya akan bagaimana. Iya, jadi lebih banyak kalaupun ini. Jadi ini menjadi masalah adalah pada orang dengan karakter kuning dan merah. Ini yang paling terlalu kuat ya. Yang terlalu kuat. Bahwa ini penting ya, tetapi perlu lebih cermat gitu ya. Bahwa dia punya potensi untuk kemudian menjadi makhluk yang tradisional tadi kan. Siap. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kuning kenapa menjadi marah? Karena dia leader. Karena dia leader, dia pemimpin, dan kemudian timnya tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Iya, betul. Fokus, dia orientasinya fokus, hasilnya nggak tercapai, ya dia gampang lah tersulut karena capaian yang tidak sesuai itu. Kalau merah? Ya kalau merah ya karena mungkin dia nggak pakai mikir gitu. Dia lebih gampang mengkonversi emosi menjadi tindakan atau sikap.
gitu. Saringannya tuh agak tipis. Dan marah itu kan bisa dibilang juga panggung kan, Pak? Iya. Dia mencuri perhatian banyak orang. Dan orang merah kan suka. Tiba-tiba orang marah kan suaranya meledak-ledak gitu kan. Nah itu merah banget, Pak. Nah, Kak Ojan sendiri tadi menyebutkan bahwa itu topik untuk Kak Ojan gitu. Kenapa bilang begitu? Dan bagaimana selama ini menghandle soal Baik. ini? Pertama gini, kalau menurut saya itu tadi ya, saya tumbuh di kultur yang marah itu bukan negatif gitu. Marah-marah itu hebat. Bahkan misalnya saja dan saya rasa banyak orang juga mengalaminya. Orang tua kita itu menceritakan adegan-adegan perkelahian, pertengkaran, kemenangan dalam pertarungan itu kan sesuatu yang membanggakan kan. Ketika di sebuah pasar misalnya ada preman yang paling preman gitu membuat ulah, dia berhasil menaklukkannya gitu kan. Simbol-simbol perlawanan dan deket sama marahnya tuh juga simbolnya ada gitu, dan itu ya membuat skema dalam kehidupan, paradigma itu satu. Terus kemudian Kak Ojan sendiri gimana dengan itu? Kenapa mau keluar dari situasi yang seperti itu? Karena gini Pak, saya juga jadi sadar bahwa zaman kecil kan tukang berantem juga kan? Enggak juga sih, saya benernya kecil ya. Tapi itu tadi menarik Pak pertanyaannya. Saya juga jadi sadar gitu. Kadang-kadang kita bias dalam menjadikan seorang sosok menjadi panutan gitu. Padahal saya seorang Muslim, panutan utama saya adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan bapak saya, bukan guru saya, bukan tokoh masyarakat saya. Jika mereka tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Dan setelah saya pikir-pikir gitu, Nabi itu kan kalau diimajinasikan, dibayangkan gitu dari narasi-narasi hadis, sirah nabawi, beliau kan bukan orang yang gampang marah. Bahkan tidak bisa marah gitu. Secara kata-kata ya? Secara kata-kata apalagi. Ya. Nabi itu kan sampai beliau ngasih tahu la taghdab walakal jannah. Berarti kan memang orangnya nggak bisa marah, nggak suka marah gitu. Makanya bisa ngasih nasihat itu. Nggak mungkin beliau ngasih nasihat yang beliau tidak bisa. Dan cerita-cerita perjalanan hidup beliau itu kan membuktikan itu. Bagaimana beliau diludahi, kemudian dilempar pakai batu sampai berdarah, diusir dari rumahnya, gitu. Disebut gila, disebut penyihir, dan nggak marah. Tidak ada ya riwayat Nabi meninggikan suara itu tidak ada ya? Nggak ada Pak. Okay. Itu kan luar biasa Pak. Yep. Terus juga saya mikir ketika ada sahabat yang nanya apa yang harus saya berikan saya wasiat kata seorang sahabat, kata Nabi la taghdab gitu. Jangan marah. Terus ada juga yang sangat populer gitu di anak-anak TK apalagi kan, la taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga, kata anak TK kan. Itu kan sebenarnya tidak hanya tentang kalau kita nggak marah kita masuk surga, tapi saya menangkap di kultur zaman jahiliyah di Mekah gitu, orang-orang waktu itu kan laki-laki itu adalah segalanya gitu. Kemudian berperang, saling bertarung, semuanya dengan kekuatan gitu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bilang jangan marah. Zaman itu ya? Zaman itu gitu Pak. Bahkan masih relevan sampai hari ini. Zaman itu jangan marah. Padahal marah itu simbol laki-laki. Ternyata beliau membawa sesuatu yang benar-benar berbeda sekali. Bahwa kalau kamu nggak marah itulah yang utama. Karena surga itu simbol keutamaan. Makanya saya tertarik dengan topik ini gitu. Oke. Saya rasa saya harus seperti itu. Saya kira iya. Ini sangat penting. Tadi Kak Ojan menyebutkan imajinasi tentang Nabi Muhammad SAW ya, Rasulullah. Kayaknya memang banyak langkah kita, dan Kak Ojan pernah bicara juga. Itu sangat bergantung dari imajinasi kita tentang Rasulullah sendiri. Dan Kak Ojan tadi mengingatkan bahwa Rasulullah itu pribadi yang memang nggak pernah marah. Jadi nggak pernah marah. Dalam ucapan ya, tidak pernah marah-marah, bukan dalam sikap ya. Jadi ketika itu pun ada kezaliman, Rasulullah juga nggak pernah marah.
lidahnya. Tiba-tiba meledak gitu ya. Nggak ada. Serang yuk. Iya. Marah-marah nggak ada ya. Nggak ada cerita itu kan. Nah ini menarik. Jadi Sangat tenang ya Pak. sangat tenang. Jadi walaupun ada kezaliman yang luar biasa gitu, tetap diperangi kan. Tetapi nggak pakai marah. Ya. Nah ini yang kadang memang sulit, tidak mudah dipahami oleh masyarakat kita gitu. Kemudian masyarakat kan mengidolakan gitu. Kadang sosok-sosok yang Simbol tokoh Islam. simbol yang kemudian bisa marah gitu kan. Oh, iya. Karena ini melawan kezaliman gitu. Dan sebagainya. Padahal Nabi tidak pernah menunjukkan seperti itu gitu loh. Bahkan kan ceritanya Nabi itu punya urat di antara kedua alis yang sahabat tuh tahu kalau beliau marah Sedikit narik gitu. sedikit ya agak kenceng gitu. Artinya beliau bahkan menahan supaya tidak meledak gitu. Oke. Dan sebenarnya saya suka juga dengan satu hal tersebut di Quran ya. Di surat Ali Imran 135 kalau nggak salah ya. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan dan surga Allah yang seluas langit ini, dan ini ditujukan pertama pada alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal dharra'i. Yang kedua adalah wal kadhimina lil ghaid, dan orang-orang yang bisa menahan marah, yang tidak marah. Iya. Jadi ini Quran ya. Jadi saya kira memang relevan sekali kalau Jan menyatakan bahwa Nabi sendiri tidak pernah marah. Iya. Ya, dalam marah dalam emosi ya. Iya. Bukan sekali lagi kalau marah dalam hati itu soal lain. Iya. Itu harus kita miliki kan. Iya. Tetapi marah dalam kondisi emosi, melampiaskan emosi, mengeluarkan kata-kata keras. Iya. Tidak ada dalam sejarah Nabi ya, yang kau Jan ingatkan tadi, dan ternyata Qurannya juga begitu. Nah, tetapi yang seperti ini tampaknya memang masih sulit dipahami oleh masyarakat secara umum, gitu. Karena masyarakat itu membutuhkan pemimpin singa, gitu. Jadi kalau ada orang berani, gitu kan. Iya. Dan berani itu juga berdasarkan definisi masyarakat tentang berani. Beraninya versi masyarakat adalah gitu, ngomongnya kenceng, gitu kan. Kemudian berlaku kasar, kadang-kadang itu dianggap berani. Nah, model beraninya Rasulullah tadi itu, ini nggak ketangkep oleh imajinasi masyarakat secara luas. Ya. Nah, tapi itu memang tidak mudah kan untuk Gak gampang ya. Untuk nggak gampang itu. Nah, saya sendiri makanya hadiahnya surga Pak. Kalau gampang mah hadiahnya ciki sepeda. Nah, saya sendiri tidak mudah kalau Jan ketika nyebutkan apakah saya nggak pernah marah gitu ya. Saya temperamental. Gitu Pak. Nah, saya temperamental. Dan sadar persis saya, dan justru karena itu gitu. Saya berjuang sangat panjang gitu. Berjuang sangat panjang untuk ngelatih ini. Nah, kebetulan ada beberapa faktor yang penguat untuk melatihnya gitu. Apa itu Pak? Pertama, saya dan istri sama-sama punya sifat yang kita nggak suka dimarahin orang. Nggak suka dimarahin orang. Nggak suka. Dan karena itu kemudian dari sana kita belajar gitu. Semestinya kita nggak marahin. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di rumah kita meninggikan suara gitu, saya meninggikan suara gitu kan. Saya akan kepikir pertama-tama kan, kalau istri saya begitu gimana? Dan istrinya juga begitu. Jadi ini menjadi apa ya? Kontrol kita di rumah lah. Tadi Kak Jan sudah menyebutkan juga gitu. Ada satu saat kita sedang di tempat umum, antri, dipotong orang, itu kan kasir. Kita kemudian agak meninggikan apa ya, nada kita gitu kan, anak saya yang masih kecil gitu kan mengingatkan gitu. Bagi anak saya merasa bahwa malu gitu. Jadi yang pertama adalah di rumah iklim kita gitu, saling menjaga bahwa ya hal seperti itu memalukan lah.
Kebetulan Nabi juga tidak mengikuti, Qurannya juga sudah jelas gitu untuk tidak marah. Yang kedua, saya punya sosok model yang saya sering ceritakan. Ya ini kakek saya itu ya. Seorang Hasan, yang namanya Kasan, yang dari kecil tidak pernah marah sama sekali. Dengan semua orang selalu bicara santun dan sebagainya. Nah Ya. ini model Yang dekat ya. yang Dekat sama Pak ya. Zaim. Terus yang ketiga, beberapa kali saya kelepasan. Kelepasan. Dari sana setelah ini terjadi gitu, dan saya kira hampir semua gitu. Ketika kita jeda beberapa waktu, ini nyesel gitu ya. Iya. Jadi saya sudah apa yang saya sampaikan pada tentang orang tersebut itu benar, ada kelirunya orang tersebut. Tetapi kadar yang saya sampaikan itu sudah berlebihan kan. Jadi saya sudah tidak adil lagi sebenarnya terhadap orang itu gitu loh. Ketika saya menyampaikan apa tidak baiknya, mestinya ya sudah sesuai kadarnya saja kan. Tidak perlu berlebih. Nah ini hal-hal yang membuat saya belajar betul, gitu. Belajar betul. Nah, walaupun tidak mudah kau Jan. Jadi masih sesekali ada trigger itu, dan secara umum saya sudah mengenali juga apa trigger-triggernya, ya saya menghindari untuk gitu. untuk itu. Walaupun kadang-kadang masih juga. Iya. Dan saya pernah dengar juga dari Pak Zaim kan bahwa Pak Zaim menghindari pembicaraan di waktu-waktu yang sudah capek ya, kayak sore atau malam gitu kan. Ya. Rasa-rasanya juga itu penting juga. Ini di keluarga saya kira kita bisa saling mengingatkan itu ya. Iya. Misalnya pulang kerja kan, maka istri lebih baik menghindari sedikit untuk membicarakan yang sangat berat gitu. Jadi kalau mulai asar ke sana gitu, sebaiknya kita nggak diskusi terlalu serius. Gitu ya. Jadi karena itu memancing. Karena capek lebih marah. Itu. Nah, itu sebabnya juga dalam ajaran agama kita juga tolong hindari malam. Jadi malam itu betul-betul istirahat. Karena malam itu tadi godaannya itu banyak. Godaannya itu banyak, dan ketika mikir pun gitu. Nah saya pribadi saya nandain kadang-kadang karena grup medsos banyak ya saat ini ya. WA gitu, kadang-kadang kan kepancing ya. Unggahan saya sore dan malam gitu tidak seterkontrol pagi, Pak. Jadi kadang-kadang kita masih ngikutin gendang orang gitu kan. Iya, kalau malam ya. Hoax lebih gampang tersebar ketika malam. Ketika malam gitu. Jadi mulai sore itu sudah memang sudah harus. Ya, ini kaitannya sama rumah tangga gitu, Pak, keluarga itu kan ini banyak sekali yang terjadi masalah kasus yang besar itu kan dimulai dari hal-hal yang sepele tapi disikapi dengan terlalu besar, Pak ya. Salah satunya dengan marah gitu. Iya. Dan ya apalagi sekarang itu nggak mungkin ya, di masyarakat modern marah itu nggak cuma milik suami lagi juga, Pak. Mungkin yang bagusnya tradisional itu atau santri misalnya kan, istri perempuan itu jadi lebih takut untuk marah ke suami gitu. Setidaknya dia bisa. Jadi sebenarnya surganya lebih tinggi ke istri. Lebih tinggi. Tapi di masyarakat modern kan tipikal pertengkarannya itu dua-duanya pak gitu kan. Enggak satu dulu, ya kan? Ya. Jadi ya ini tantangan dunia modern ya. Karena dunia modern itu semuanya perlu diverbalkan. Ya. Semua perlu diverbalkan, kemudian komunikasinya komunikasi verbal. Ya. Ini yang kemudian menjadi tidak selalu bisa berjalan mulus, karena apapun komunikasi itu terbatas. Jadi kita sudah menggunakan bahasa secanggih apapun, itu tetap tidak sepenuhnya mewakili apa yang mau kita sampaikan. Dan kemudian orang itu kemudian tidak merespon substansi kita, merespon apa yang keluar dari mulut kita gitu. Padahal yang kita dari mulut kita
maksud kita nggak gitu-gitu amat deh. Iya, Gitu iya, ya. iya. Dia ngerespon mulut kita, nah saya ganti ngerespon di situ mulutnya. Ini kemudian Bias ya. persoalannya sendiri makin jauh dari situ dan Iya, kemudian iya, kita iya. sibuk. Kita sibuk Merespon caranya ya. Iya. Nah, Betul, betul. dunia WA juga begitu kan. Ah, Jadi kadang-kadang kita merespon kemasannya gitu, Iya, iya. caranya itu kan. Jadi kita kemudian mengabaikan apa substansinya gitu. iya, iya. Soalnya kamu ngomong gitu sih. Nah, Padahal maksudnya bukan begitu. maksudnya bukan begitu. Tapi bahasa tulisan. Sampai-sampai orang harus titiknya 3 gitu. Kok kamu titiknya cuma 1? Kamu marah ya? Oh enggak, aku enggak marah. Kok enggak ada emoticonnya? Ya kan? Harusnya ada emoticon senyum gitu kan. Tapi Pak, ada yang menarik Pak. Mengenai marah ini, karena saya kan suka bawain materi ini juga buat anak-anak TK. Dan saya selalu bilang, mulai hari ini kita belajar yuk. Kak Ojan juga belajar, saya bilang gitu kan. Saya menemukan ada dari sebuah website gitu, kalau nggak salah Rumaisho, dia mengumpulkan ada beberapa kiat supaya nggak marah. Dan saya rasa ini works Pak, dari Nabi. Seperti apa ini misalnya? Ada 5. Yang pertama, ternyata kalau kita marah, kita mau marah, Nabi itu ngasih tahu baca ta'awuz. Oke. Jadi pernah suatu hari Nabi melihat ada 2 orang bertengkar di hadapan beliau gitu kan. Terus beliau ngasih tahu, satunya sudah tersulut sekali gitu, tegang, mukanya merah. Terus kata Nabi, saya tahu satu kalimat yang kalau kalian baca, maka kalian tidak akan jadi marah. Bacalah a'udzubillahi minasyaiton. Baca ta'awuz. Oke. Karena marah itu dari setan. Dan berlindunglah kepada Allah katanya. Dan saya nyoba tuh Pak. Berkali-kali ketika saya benar-benar ingin marah, baca ta'awuz itu sangat meredam sekali. A'udzubillahi minasyaiton. Itu 1. Yang kedua, ternyata berwudu Pak. Mungkin sederhana aja Pak ya. Wudu kan seger ya. Iya, iya. Wudu seger gitu. Jadi kalau di bahasa hadisnya saya baca itu, marah itu dari setan. Setan terbuat dari api. Padamkan api dengan air. Maka kalau kamu mau marah, berwudu lah. Sederhana memang. Misalnya kita mau berantem gitu sama orang di sebuah lapangan sepak bola kan, pemain bola mau berantem gitu. Pas mau marah, sebentar aku wudu dulu. Otomatis dia jauh dulu. Dia lari dulu kemana, nyari air kan. Jadi minimal pergi tadi sudah memberikan jarak, apalagi butuh beneran kan? Iya, dan ada air gitu, basah, dingin, adem, itu sangat ilmiah. Oke, lah. itu yang kedua. Yang kedua wudu Pak. Terus ketiga? Gitu. Yang ketiga itu mengubah posisi. Oke. Kalau marahnya berdiri, duduk. Kalau masih marah, maka berbaring. Gimana? Baring masih marah-marah juga gimana? Tidur aja deh. Dan kayaknya juga mungkin, saya belum tahu yang itu ya, tapi dan itu populer kan yang itu. Yang ketiga itu. Nah yang keempat itu, kalau kamu marah, kalau ada di antara kamu marah, diam kata Nabi. Wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Kalau ada di antara kalian yang marah, diamlah. Diamlah, karena ya cenderung kalau orang marah kan memang akan mengeluarkan kata-kata kasar. Terus karena dia kasar, orang akan jadi marah, terus dia jadi tambah marah. Maka ya relevan banget kan? Barangkali gini Kak Ojan. Itu yang keempat. Oh ya, masih ada satu lagi. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Ini kayaknya dari redakturnya kayaknya. Ingat pesan Nabi katanya. Oke. Karena kan kalau kita ingat, oh iya ya surga nih utama gitu ya. Mungkin bisa juga. Tapi kalau di Mesir, kata teman saya, ada orang yang misalnya bersih tegang di sebuah bis, maka orang-orang akan bilang shollu ala nabi. Maka orang-orang bersolawat, katanya meredam juga. Itu. Tapi tips itu rasa-rasanya perlu dipopulerkan lagi Pak di keluarga. Iya, saya kira penting. Dan kembali begini, ini kita bicara di keluarga ya, keluarga. Intinya mari sama-sama saling menjaga untuk tidak marah. Iya. Karena nggak ada manfaatnya. Itu nggak ada manfaat. Itu emosi, itu setan, gitu kan. Dan ketika kita sudah memutuskan menikah, suami mendampingi istri, istri mendampingi suami, dan ini akan menjadi kawan panjang dia dalam perjalanan hidup gitu. Maka tidak fair kita kemudian merendahkan pasangan ini. Kita.
Nah, kita merasa ketika kita marah, kita merasa kita lebih baik ketimbang pasangan kita. Gitu. Jadi kita merendahkan pasangan kita. Padahal gitu, bisa jadi betul pasangan kita tadi rendah, tidak di mata kita. Tetapi ketika kita marah tadi, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita untuk sejajar atau bahkan lebih rendah dari lebih rendah dari pasangan kita yang rendah itu. Ini yang kita perlu selalu mengingatkan diri ya. Jadi kalau kita marah, kita sebenarnya kita merasa posisi kita tinggi terhadap pasangan kita, tapi kita sedang merendahkan diri kita untuk sejajar dia atau bahkan lebih rendah dari dia. Karena dia mampu menjaga emosinya, sementara kita sendiri dikuasai oleh emosi. Nah. Saya pengen titip satu pertanyaan ini ke istrinya Kak Ojan ini kan yang psikolog ya. Apa tuh, Pak? Jadi ketika kita marah gitu kan, ini kan sebenarnya diri kita ini sedang dikuasai emosi kita. Jadi di dalam diri kita ini kan ada diri kita yang asli gitu, dan ada emosi kita gitu kan, ada emosi kita. Nah, ketika kita marah, ini kan kita membiarkan diri kita yang sebenarnya ini dikendalikan oleh ada yang bilang inner child. Dikendalikan oleh emosi kita, emosi kita. Nah, ini benar nggak seperti itu? Nah, apakah memang seperti itu ataukah tidak semestinya gitu? Ya kita harus terus mengendalikan gitu, emosi itu sendiri. Jadi bukan dikendalikan oleh emosi. Nah itu maka titip untuk ditanyakan nanti kita kapan ngobrol. Dan yang jelas pembelajaran dari Rasulullah adalah marah itu bukan sesuatu yang jadi tinggi ya. Tadi mengapa tidak boleh marah gitu? Karena Rasul mengingatkan bahwa diri kita itu adalah yang sejati ini. Tidak boleh kemudian diri kita ini direndahkan oleh emosi kita sendiri. Emosi kita harus tunduk di bawah diri kita. Kurang lebih begitu ya? Kurang lebih begitu. Semoga mulai hari ini saya lebih tidak marah lagi. Tidak gampang marah.